Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini kita lanjut sistem persamaan linear 3 variabel materi kita yang kemarin. Ibu akan ulang kembali bentuk umumnya, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, yang mana A1 merupakan koefisiennya, X itu merupakan variabel, B1 juga merupakan koefisien dan Y adalah variabel, dan C1 koefisiennya Z adalah merupakan variabel, dan D1 merupakan konstanta. Dan sampai ke A3X tambah B3Y tambah C3Z dan D3. Di sini ada 3 persamaan ya, yaitu dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Kita lanjut untuk metodenya. Metode penyelesaiannya kemarin yang kita ambil itu adalah gabungan ya, yaitu adalah eliminasi dan substitusi. Sekarang coba kita perhatikan contoh lagi. Contoh yang pertama itu himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12, 2X dikurang Y tambah 2Z sama dengan 12, 3X ditambah 2Z kurang Z sama dengan 8. Sini kita memperhatikan penyelesaiannya itu. Untuk langkah yang pertama, kita perhatikan persamaannya. Sebelumnya kita buat dulu untuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3-nya. Yang di atas merupakan adalah persamaan 1, yang di tengah merupakan persamaan yang kedua, yang terakhir merupakan persamaan yang ketiga. Langkah awal atau langkah pertama, kita akan eliminasi dulu dari persamaan. Kita perhatikan persamaan 1, 2, dan 3. Kira-kira mana persamaan yang harus kita hilangkan dulu. Di sini ibu akan menghilangkan dulu variabel Z-nya. Berarti kita perhatikan untuk persamaan 1 dan persamaan 3. Kita tulis di langkah pertama itu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12, 3X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 8. Kita fokus ke variabel Z di sini. Seperti yang kemarin kita perhatikan dulu coba tandanya. Apabila tandanya sama berarti kita kurangkan, tetapi apabila tandanya berbeda berarti kita jumlahkan. Kita perhatikan di variabel Z-nya. Untuk yang persamaan 1 Z-nya bernilai positif, untuk yang di persamaan 3 Z-nya bernilai negatif. Berarti tanda mana yang kita buat? Berarti kita akan buatnya adalah tandanya positif. Berarti untuk persamaan 1 dan persamaan 3 sama-sama kita jumlahkan. Sekarang kita jumlahkan 12 ditambah 8 hasilnya ada 20. Z ditambah min Z berarti itu habis. Y ditambah 2Y hasilnya adalah positif 3Y. X ditambah 3X hasilnya positif 4X. Berarti dapatlah nilainya 4, persamaannya 4X ditambah 3Y sama dengan 20. Ini kita nyatakan dengan persamaan keempat. Langkah berikutnya kita ambil, kalau di sini ambil dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Sekarang persamaan satunya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12, 2X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 12. Di sini kita sepakat juga untuk menghilangkan Z-nya. Berarti untuk menghilangkan variabel Z-nya kita akan menjadikan persamaan itu menjadi 2Z. Berarti sama-sama kita kalikan 2. 2 dikali X, 2X, 2 dikali Y, 2Y, 2 dikali Z, 2Z. Berarti 2 dikali 12 hasilnya ada 24. Untuk yang persamaan keduanya kita kalikan 1, berarti tetap ya. 2X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 12. Ingat, kita perhatikan dulu variabel Z-nya sekarang apakah tandanya sama-sama positif atau negatif atau berbeda. Di sini tandanya untuk langkah kedua ini yaitu adalah sama-sama dia positif. Berarti di sini bisa kita kurangkan. 24 dikurang 12 hasilnya 12. 2Z dikurang 2Z hasilnya berarti habis ya. 2Y dikurang Y hasilnya adalah 2Y dikurang Y hasilnya itu adalah 2 dikurang Y dikurang Y berarti
Kalau negatif bertemu negatif berarti hasilnya adalah positif, berarti 2Y ditambah Y hasilnya adalah 3Y. 2X dikurang 2X berarti habis juga, berarti di sini tinggallah 3Y sama dengan 12. Kalau seperti ini berarti kita udah mendapatkan nilai Y-nya, berarti 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 3, berarti karena dia perkalian pindah ruas menjadi bagi, hasilnya adalah 4. Kalau kita udah mendapatkan nilai Y, berarti kita tinggal langkah selanjutnya. Untuk langkah ketiga, kita ambil persamaan yang keempat berarti di sini, yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 20. Yang mana Y-nya itu adalah sama dengan 4, berarti 4X ditambah 3 dikali 4 sama dengan 20. 4X 3 dikali 4 berarti 12 sama dengan 20. 4X sama dengan 12-nya kita pindah ruaskan. Karena sama-sama bilangan bulat berarti 20, 12 positif pindah ruas menjadi negatif, 20 dikurang 12. 4X sama dengan 20 dikurang 12 hasilnya 8. Berarti kita jumpai di sini adalah nilai X-nya. Berarti 4X kalau dia perkalian sama, itu sama-sama kita bagi. Nanti kalau pindah ruas 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kalau udah dapat nilai Y dan nilai X berarti kita tinggal mencari nilai Z-nya lagi. Untuk nilai Z berarti kita buat di sini langkah keempatnya. Kita ambil salah satu persamaan di awal tadi, yaitu di soal. Boleh persamaan 1, persamaan 2 ataupun persamaan 3. Kita lihat persamaan yang lebih sederhana lah. Kalau di dalam persamaan ini, persamaan 1 kayaknya lebih sederhana dari persamaan yang lain. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12. Berarti itu yang kita ambil untuk langkah keempatnya. Karena X adalah nilainya 2 tadi dan Y-nya 4, kita masukkan tambahan Z. Z belum diketahui, berarti sama dengan 12. 2 dan 4 bisa kita jumlahkan karena selama bilangan bulat. 2 ditambah 4 hasilnya ada 6. Ditambah Z sama dengan 12. Z berarti 6-nya pindah ruas, yaitu karena dia positif pindah ruas menjadi negatif, 12 kurang 6 hasilnya Z adalah 6. Sini dapatlah jawaban atau himpunan penyelesaiannya, yaitu X, Y, dan Z-nya. X-nya 2, Y-nya 4, Z-nya 6. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 2, 4, dan 6. Gimana anak-anak? Kalau kurang paham di sini boleh ya ditanya kembali sama ibu. Sekarang kita lanjut ya, contoh soal berikutnya, itu soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut ini adalah, ini berbeda kayaknya soalnya. Ini soalnya itu adalah dalam bentuk pecahan. Yang mana soalnya ini yaitu ada 3 persamaan juga di sini, tetapi ini soalnya dalam bentuk pecahan. Biar lebih jelas lagi, ayo kita perhatikan ya penyelesaiannya. Di sini coba diperhatikan. Kalau soalnya seperti ini dalam bentuk pecahan, berarti kita akan melakukan permisalan di sini. Kita akan misalkan bahwa 1 per X itu kita misalkan dengan A. 1 per Y karena ada sini ada variabel X, Y, dan Z, berarti kita misalkan A, B, dan C. Untuk A itu adalah 1 per X, B itu adalah 1 per Y, dan C itu adalah 1 per Z. Maka di sini baru kita mendapatkan persamaannya. Setelah kita misalkan, berarti untuk yang persamaan pertama kita mendapatkan adalah 2A. A ini kita dapatkan dari A itu kan tadi kita misalkan 1 per X. Sementara di soal kan ada 2 per X. 2 per X itu sama dengan 1 per X ditambah 1 per X. Kalau variabelnya sama berarti bisa kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2, berarti 2 per X. Berarti 2 per X sama dengan 2A. Karena A itu adalah 1 per X tadi. Dan seperti itu juga untuk yang Y. Berarti tambah, karena 3 per Y berarti 3B. Karena B itu adalah 1 per Y. Dan tambah C, 1 per Z. C itu adalah 1 per Z sama dengan 17. Lanjut untuk persamaan ini kita nyatakan persamaan pertama dan persamaan keduanya. 1 per X sama dengan A. Kurang 2 per Y sama berarti kurang 2B. Berarti 1 per Z kurang C sama dengan 8. Dan untuk persamaan yang ketiga, 3 per X itu berarti sama dengan 3A kurang 2 per Y sama dengan 2B dikurang 2 per Z sama 2 per 2C sama dengan min 8. Langkahnya itu langkah pertama atau langkah awal. Kita perhatikan persamaannya, kira-kira variabel mana yang harus kita hilangkan.
Ingat ya, langkah untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini dengan langkah eliminasi kita akan menghilangkan salah satu variabelnya. Tujuannya adalah langkah pertama dulu untuk mendapatkan nilai X, Y ataupun Z. Untuk soal yang nomor 2 ini kita akan menghilangkan variabel B. Karena kita lihat di persamaan bahwa ingat ya, tanda apabila tandanya sama berarti kita kurangkan, apabila tandanya berbeda berarti kita jumlahkan. Di sini ada untuk persamaan kedua dan ketiga ini tanda yang sama berarti bisa kita tanda yang sama bisa kita kurangkan. Berarti tanda yang sama bisa kita kurangkan. Di sini berarti langkah pertama adalah dari persamaan kedua dan persamaan ketiga. A dikurang 2B dikurang C sama dengan 8. 3A dikurang 2B dikurang C sama dengan min 8. Sekarang kita kurangkan dulu. Berarti min 8 dikurang min 8 hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena min 8 min ketemu min dikali min hasilnya positif, berarti min 8 ditambah 8 hasilnya 0. Min C dikurang min 2C berarti hasilnya C. Min dikali min positif min C ditambah 2C ya. Berarti gini, kita punya utang 1 berarti kita bayar 2, berarti apakah kita tinggal utang atau tinggal uang? Berarti uang kita tinggalkan, berarti tinggal positif C. Min 2B dikurang min 2B. Min 2B dikurang min 2B. Berarti min ketemu min positif juga, berarti min 2B ditambah 2B hasilnya habis. Bisa kita coret untuk A dikurang 3A. Berarti ini adalah min 2A. Di sini dapat kita jumpai di sini adalah persamaan keempat. Kita lanjut untuk langkah berikutnya. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 bisa kita eliminasi lagi. Yaitu persamaan 1 tadi adalah 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 17. Persamaan kedua adalah A dikurang 2B dikurang C sama dengan min 8. Kita fokus ke variabel B ya, yang harus kita hilangkan di sini. Berarti untuk yang persamaan pertama kita kalikan 2 dan persamaan yang ketiga kita kalikan dengan 3. Nanti bisa kita dapatkan 6 sama 6 nanti. Untuk variabel B-nya 34 dikurang min 24 berapa? Itu adalah positif 10. 2C ditambah min 3C berarti di sini hasilnya adalah min C. Oh iya, sebelum kita selesaikan tadi kita juga memperhatikan tanda dulu ya untuk di variabel B. Tandanya di sini adalah berbeda. Apabila tandanya beda berarti kita jumlahkan. Berarti positif 6B ditambah negatif 6B. Kalau negatif jumpa positif hasilnya tetap negatif ya. Berarti 6B dikurang 6B hasilnya adalah habis. Dan untuk yang A 4A ditambah 3A, 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7, positif 7. Di sini kita dapat persamaan 7A dikurang C sama dengan 10, itu kita nyatakan dengan persamaan kelima. Sekarang langkah berikutnya lagi. Untuk langkah berikutnya kita masuk ke langkah ketiga. Dari persamaan keempat dan kelima kita eliminasi kembali, yaitu min 2A ditambah di sini kita dapat ini sistem persamaan linear 2 variabel ini lagi ya. Karena tinggal variabel A dan variabel C di sini. Min 2A ditambah C sama dengan 0, 7A dikurang C sama dengan 10. Kalau untuk kita mengeliminasi 2 variabel, berarti kita juga adalah menghilangkan salah satunya juga. Apakah kita hilangkan variabel A atau variabel C? Di sini kita akan menghilangkan variabel C ya. Karena tandanya di sini berbeda, berarti kita jumlahkan berarti 0 dikurang 0 ditambah 10 berarti 10. Positif C ditambah negatif C hasilnya adalah habis ya. Negatif 2A ditambah 7A hasilnya adalah 5A. A sama dengan 10 per 5. 10 per 5 anak udah bisa kan, 5 nya pindah ruas. Kalau pindah ruas menjadi bagi ya sama dengan 2.
Langkah keempat, berarti kalau udah dapat, berarti A-nya udah dapat 2. Berarti sekarang kita akan mencari nilai C dan nilai C dan nilai B lagi. Untuk yang langkah keempat, kita ambil salah satu persamaan keempat atau kelimanya. Berarti kita ambil untuk persamaan keempat aja, min 2A tambah C sama dengan 0, karena A nya udah dapat tadi, berarti kita akan dapat nilai C di sini. Berarti min 2 dikali 2 tambah C sama dengan 0. Min 2 dikali 2 hasilnya adalah negatif 4 ditambah C sama dengan 0. Berarti C sama dengan kita pindah ruas, berarti 0 ditambah negatif pindah ruas menjadi positif dan tambah 4 hasilnya 4. Kita udah dapat nilai A sama dengan 2, C sama dengan 4. Dan bagaimana untuk nilai B? Untuk nilai B kita ambil salah satu persamaannya juga di persamaan 1, 2, dan 3. Kita ambil yang lebih sederhana di sini, kayaknya lebih sederhana itu adalah persamaan kedua. Berarti A dikurang 2B dikurang C sama dengan min 8. A itu tadi adalah 2. Dikurang 2B, variabel B belum dapat ya. Dan C hasilnya adalah 4, positif 4. Di sini adalah berarti dikurang 4 sama dengan min 8. Yang sama bilangan bulat kita jumlah atau kita kurang, dan yang bervariabel kita jadikan 1 juga. Ini kita tinggalkan, itu adalah min 2B. Untuk 2 dikurang 4 hasilnya adalah, kalau 2 dikurang 4 berarti tinggal min 2 ya. Berarti min 2 tinggal di sini adalah 2 dikurang 4, berarti sama dengan min 8 dikurang, berarti kita pindah ruaskan aja langsung ya. Berarti min 8 dikurang 2 nya pindah ruas menjadi negatif, berarti kalau positif berarti min 2 ditambah, berarti 4 nya menjadi positif 4 karena negatif ya. Berarti min 2B sama dengan min 8 dikurang min 2 hasilnya min 10 ditambah 4 hasilnya min 6. Dapatlah nilai B nya itu adalah min 6 per min 2. Kalau negatif dibagi negatif hasilnya positif, berarti dapatlah 3. Dah sekarang udah dapat ya nilai A nya adalah 2, B nya adalah min 6, B nya adalah 3, dan C nya adalah 4. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan awal tadi, bahwa A itu kan 1 per X. Berarti A itu dapatnya 2 tadi ya. 2 sama dengan 1 per X. X-nya itu berarti di sini X-nya sama dengan 1 per 2. Bagaimana untuk mendapatkan X sama dengan 1 per 2? Nah, ini dikali silang ya. X-nya berarti 1 per 2. Untuk B 1 per Y. 3 berarti sama Y sama 1 per 3. Dan lanjut, bagaimana untuk yang C 1 per Z sama dengan, berarti 4 sama dengan 1 per Z. Z nya sama dengan 1 per 4. Dah, sekarang udah dapat jawabannya, yaitu udah kita dapatkan jawabannya. Sekarang kalau yang tidak paham boleh ditanya kembali sama ibu. Untuk hari ini ibu tidak akan memberikan tugas. Cukup sampai di sini dulu penjelasan dari ibu. Kalau tidak paham boleh ditanyakan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.